20. Usaha kecil. Ada kleso, ada kue rambut, Bapak. Bapak kue rambut. Kue rambut. Kue rambut, Pak. Kue rambut. Kue rambut. Kleso apa? Berapa Pak? Ada jual begini kan? Apa 5.000? Kenapa ini lebih mahal? Gulanya itu, Bapak. Gampang bah, nor gampang bah. Gampang enggak, nor maju gubernur, Kita main salah favore, alor satu-satunya. Di Pasar Sulbari. Oh, di Pasar Sulbari. Ini. Cari uang begini, jadi harus beli, harus ini. Kami orang alur kecil untuk NTT. Mudah-mudahan. Iya. Paman pun nasi kuning habis ya. Dukung Joni Asadoma kita por alor Pagi, Bunda nama siapa? Ibu Laila Mama. Ibu Laila Mama. Ya. Ibu, kami dengar di sini Ibu menjadi seorang pengumpul ikan yang luar biasa, membagi distribusi ikan ke kabupaten. Nah, Tidak perhatikan kita, makanya kita lari di koperasi. oh, BUMDes desa. Ini kita pemborong nih karena hanya hidup di atas koperasi saja. BUMDes tidak perhatikan ya. Nah, Bunda kok anggota seberapa banyak? Tidak bisa hitung. Yang ambil ikan itu banyak sekali ya. Banyak. Tapi tempat juga belum ada. Belum ada, baru tidak perhatikan. Dukungan Tanpa modal, karena tiap kali perhatikan tuh hanya usaha dagang saja. Oh, usaha dagang. Ikan tidak. Untuk UMKM, untuk ikan tidak usaha ada. dagang saja. Untuk usaha ikan tidak. Kita harap koperasi. Harapan Bunda? Harapan koperasi saja. Nah, Bunda punya harapan untuk jikalau nanti Bapak Jenderal Joni Asadoma ini terpilih jadi gubernur, Bunda mau bilang apa? Hanya butuh modal saja. Butuh modal untuk pengembangan usaha ya, tambah fasilitas ya. Oke. Penjual ikan ya. Bibi nama siapa ini? Ya, saya masih Inci. Oh ya. Kami cuma ambil dari bibi-bibi ini. Bibi itu Ya. baru bawa ikan. Belum sanggup untuk macam bibi orang ini ambil langsung satu kali banyak. Harapannya Ya apa ya? Kami
Jadi lebih Semoga lagi ya. ada usaha yang lebih maju, Iya, bisa lebih sekolahkan maju anak-anak lagi, ekonomi makin lebih baik ya. Oke. Bapak Alex, Dr. Anus Alexander Ena. Komentar sedikit terkait dengan Irjen Pol Dr. Ros Joni Asadoma SIK MHUM ada di pasar alur kecil Bapak. Ini dalam hubungan apa mungkin Bapak sedikit menjelaskan? Ya, dalam rangka pertumbuhan ya, lihat bagaimana keadaan pasar tradisional di masyarakat. Mungkin ada hal yang Bapak lihat terkait dengan apa namanya pasar tradisional kita, fasilitasnya dan lain sebagainya. Jadi memang jadi sebenarnya pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap pasar tradisional, dan inilah pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita memperhatikan ini kan ini kesan tidak ada intervensi dari pemerintah. Ini benar-benar murni masyarakat menjual hasil yang mereka dapati dengan usaha sendiri. Nah, ke depan ini pemerintah perlu intervensi. Ada potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Pemerintah harus bisa mensupport ya kelompok-kelompok ya, ekonomi kreatif ini justru harus bertumbuh di pasar-pasar tradisional. Manajemen pengelolaan pasar mesti. Ya, masih sangat-sangat sederhana. Ini kan dari tahun ke tahun seperti ini, tidak ada perubahan. Ya, orang yang bisa jual bintang, jual tahu, jual ya, jadi kalau apa nama, ya jadi tidak berkembang secara perlu ada Intervensi. setiap pemerintah daerah dalam kaitan dengan pasar-pasar tradisional seperti ini. Nah, sebenarnya pemerintah harus punya rencana apa yang kira-kira bisa kontribusi sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat ini bisa bertumbuh. Ke depan hal-hal itu penting. Ya, penting. Ada Bagi para kepala daerah, ya, para calon-calon kepala daerah ini sebenarnya ini harus menjadi apa namanya fokus perhatian, karena ekonomi bertumbuh, ekonomi masyarakat bertumbuh melalui pasar-pasar tradisional. Kalau itu dibiarkan masyarakat berjalan sendiri dari tahun ke tahun, ya sini aja, harganya bisa jual pinang, sirih, ya kunyit, ya labu. Tetapi ya kita melihat ini kan tidak ada intervensi pemerintah dalam kaitan ini. Nah, kapan kita bisa menurunkan angka kemiskinan kalau ini dibiarkan secara terus? Ada pengeluhan soal kesulitan akses pinjaman modal. Iya, disitulah pemerintah berperan. Ya, pemerintah berperan. Ada anggaran-anggaran pemberdayaan misalnya. Itu sasar pertama itu mesti harus para penjual. Ini kan masyarakat di sekitar ini. Ya, masyarakat bisa mencari uang 1-2 rupiah untuk bisa apa nama, nah itu yang harus diberi support. Ya kalau diminta untuk meminjam kan tidak mungkin. Mereka punya ketidakmampuan untuk mengembalikan. Nah, oleh karena itu dana-dana pemberdayaan dari masyarakat bertimbang dari APBD itu harus dialokasikan. Ini kan mereka tidak butuh modal banyak. Ya, 1 juta, 2 juta. Setelah itu didampingi. Apa yang kira-kira mereka bisa kembangkan potensi-potensi daerah. Tanggapan Nah, saya kira para pemimpin lupa dengan hal-hal seperti ini. Padahal pertumbuhan ekonomi berbasis di pasar-pasar tradisional. Uang berputar di sini. Uang kan berputar di sini. Nah ini harus selalu dievaluasi berapa uang yang berputar di pasar tradisional. Jadi kita punya indikator-indikator pengukuran. Ini masyarakat ini seperti apa? BUMDes kita Bapak, Ya. terkait BUMDes kita
dengan keadaan pasar Ya, ini? sebenarnya BUMDes itu menjadi salah satu lembaga yang bisa dipakai oleh pemerintah. Tetapi jujur bahwa pemerintah masih sangat tidak profesional, khususnya pemerintah desa, masih sangat tidak profesional untuk memanage ya BUMDes kita. Nah, itu soal kita. Terima kasih untuk komentarnya Bapak Alex, sukses dengan tim yang ada di Alor Kecil Bapak. Ya, ya. Kira ada Mas?
alur kecil. Ini sudah masuk alur besar ya. Kabupaten Alor. Desa Alor besar sekarang. Terlihat itu Pulau Pura. Assalamualaikum. Gini. Ya. Kamu kayak gini sama Anda. Kalau nggak pura-pura. Restu orang-orang tua dari Bali ini untuk beliau memaju. Bapak dorong tahu ini sejarah NTT dari tahun 58 sampai dengan 66 tahun di 2024 20 Desember ini. Orang Alor belum pernah jadi gubernur atau wagub juga hampir tidak. Orang Alor orang ini omong orang Alor orang tidak pernah pikir gitu. Dan Tuhan berkenan salah satu putra Alor dari Batu Lolong. Dia pembahasannya itu bunga Bali Batu Lolong bagaimana itu nanti Bapak Dora yang sampaikan. Begitu. Saya hanya sampaikan terbuka. Ini Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Joni Asadoma MHum, putra Alor yang sudah siap untuk mau mengikuti konsultasi politik pilkada 27 November, gubernur, calon gubernur, satu-satunya, baru pertama, dan karena itu hari ini beliau datang, minta restu dari orang-orang tua leluhur dari Bunga Bali untuk beliau mau keluar mengikuti pilkada. Minta maaf kalau kami datang terkesan tidak ada komunikasi yang baik begitu. Tapi sudah 2-3 hari lagi kami komunikasi dengan adik-adik bersaudara orang bilang siap datang. Orang tua ada di sekitar rumah tua datang baru. Ya, pagi tadi kami di pasar, terus kami ambil keputusan datang. Kami tahu bahwa di rumah kami punya rumah, begitu. Dan kami datang sebelum kami keluar, Bapak Joni keluar, Bapak Joni datang minta restu orang-orang tua. Ini yang mau saya sampaikan. Bapak Joni akan sampaikan isi hati. Saya sebagai bagian dari anak Bunga Bali yang ada di Alor, saya sudah datang untuk bersama Bapak Joni, putra Alor yang mau ikut pilkada 2024 ini. Bukan saja tinju sampai di Los Angeles yang 84 kita semua di Kalabaik ada tinju nonton itu, bulan dari Olimpiade. Tapi sampai terakhir sebagai ketua Komisi Tinju Indonesia. Nah, setelah itu dulu baru jadi analisku.
yang ada keluar di TV tiap waktu. Nah, ini data. Jadi pagi ini kami datang, saya sudah sampaikan dan kami persilakan dulu Bapak Alex menyampaikan isi hati sedikit, baru Bapak Joni, terus orang tua bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang kami hormati, hari ini saya dan Bapak Ade bersama-sama dengan Bapak Joni untuk datang bertemu dan minta doa. Ya, ibarat ini mau berburu, mau berperang. Jadi tentu doa restu dari orang tua, supaya ketika kita lagi dapat berburu, kita tetap dilindungi. Jadi maju ini menjadi kebanggaan kita orang Alor. Dan kebetulan kita di Kupang ini seluruh kekuatan orang Alor di Kupang kita sudah hidup. Kita sudah himpun mulai dari para dosen, ada profesor, ada doktor, dan seluruh tokoh orang Alor di Kupang kita sudah punya. Nanti saatnya ketika partai sudah menentukan secara resmi dan kita akan turun, ya. Dan semua orang tua Alor yang ada di Kupang, kita akan bikin rencana, kita bikin pertemuan yang menghadirkan seluruh orang tua dari berbagai suku. Ya. Itu maksudnya bahwa kita satukan hati kita, karena sudah 66 tahun kita provinsi NTT ini berdiri, belum pernah ada orang Alor yang menjadi calon, apalagi. Ya, hari ini Tuhan berkenan, Bapak Joni ya diberi kesempatan untuk menjadi calon, maka kita satukan hati kita untuk ya, tentu sebagai orang yang mengerti lama adat istiadat budaya, tentu langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita jalan ke titik-titik basis-basis tokoh-tokoh orang tua, minta doa restu. Setelah itu baru kita Bapak dong izinkan untuk kita huru-hara di masyarakat. Nah, kebetulan di sini ini kita percayakan nanti Bapak Abe yang mengkoordinir. Tadi kita ketemu juga Bapak Mat Maroiki. Nanti tapi itu soal kedua. Tapi yang paling penting kita minta doa restu dari orang tua Bapak di sini semua untuk kita jalan sehingga jalan kita sehat dan kita satukan hati kita bahwa satu-satunya orang Alor yang akan maju menjadi kebanggaan kita. Suara masyarakat Alor ada 155.000 pemilih ini, ya paling kurang kita dapat 90% suara. Nah sekarang ini kita menjelang survei, jadi mungkin jika ada orang baru datang tanya tentang calon gubernurnya siapa, Bapak harus sampaikan lah bahwa kita calon gubernur itu kita mau anak, ya Bapak Joni Asado. Nah, saya kira itu saja. Saya banyak sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu kita. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih untuk kesediaan bapak-bapak orang tua semua di adat besar ini sudah menunggu saya dan rombongan. Jadi kita teruskan. Saya nama Joni Asado, pensiunan polisi sejak bulan Februari barusan, dan Februari 2004 sudah pensiun. Jabatan terakhir Kapolda Nusa Tenggara Timur. Bapak dari Batu Lolong, ya kan? Nah, setelah pensiun ini saya lihat saya harus terus mengabdi, karena NTT ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali ketertinggalan, salah dalam mengelola. Karena itu ya saya terpanggil untuk menggunakan semua
pengalaman 3,5 tahun jadi polisi, dari komandan terendah, komandan Keton Brimob, sampai komandan Kom, sampai komandan batalion, sampai Kapolres, sampai Wakapolda di Sulawesi Utara, Wakapolda di NTT, jadi kepala divisi hubungan internasional Mabes Polri. Nah, itu sama dengan Menteri Luar Negeri Polisi. Tidak gampang orang bisa menduduki jabatan itu. Walaupun dia pangkat jenderal, belum tentu dia bisa menduduki jabatan kepala divisi hubungan internasional itu. Nah, kalau di Polri itu kan ada Kadif Humas, ada Kadif Propam. Nah, saya Kadif Hubungan Internasional. Baru kembali lagi dari Kapolda NTT sampai pensiun bulan Februari kemarin. Nah, tentu selama 34,5 tahun mengabdi di Polri ini banyak hal yang saya dapatkan. Ilmu pengetahuan karena kita belajar sampai ke luar negeri. Pengalaman dalam hal kepemimpinan, keterampilan, networking, seperti jaringan sosial dan sebagainya. Nah, kita rasa sayang kalau ini semua pengalaman ini cuma disimpan untuk diri sendiri. Ada situasi yang memang perlu turunkan. Dan karena pas pensiun, pas ada pilkada, maka kenapa tidak keluar lagi? Di sisi yang lain, kita orang Alut belum pernah ini, maju saja belum pernah. Ya, maju saja untuk yang calon itu belum pernah, karena berbagai hal. Ada yang mau maju tapi berat. Mungkin dia pintar, tapi dukungan politik kurang. Mungkin juga dukungan dana yang besar. Ada mungkin dukungan politik, dukungan dana, tapi dia punya kemampuan biasa-biasa saja, dia tidak berat. Karena ini kita istilahnya ya calon-calon yang lain juga hebat-hebat semua. Jadi perlu betul-betul kesiapan dalam segala hal. Kesiapan dalam hal kesehatan, kesiapan dalam hal strategi, ya. Sehingga saya memberanikan diri, ya, sebagai proklamator untuk ikut dalam kontestasi pilkada. Karena ini adalah suatu agam besar, pemilihan besar, tidak mungkin bisa bekerja sendiri untuk sampai sukses. Tidak mungkin. Nah, ini butuh dukungan dari para orang tua, dari para saudara semua, dari seluruh masyarakat NTT, khususnya orang Aceh. Sumba, satu sumba itu bisa dapat 2.000 ribu. Kalau sumba itu bisa satu sumba 80 ribu. Kita tidak usah banyak-banyak, kita dapat 220 dari satu sumba saja. Kalau ada 4 pasang yang ini sekarang ada 9 orang yang mendaftar untuk menjadi calon gubernur. 9 orang. Tapi nanti partai-partai yang ada ini paling cuma bisa 4 pasang. 4 pasang paling. Orang tua harus merestui dan istilahnya turun tangan. Saya ingin minta restu dari dengan dorongan dari para leluhur Arwah Mangkumo Bali
Abol Bang Ardu, Sukarwan mendorong detik ini Bapak Abah dari Bangkiri dengan rombongan sudah tiba di rumah sendiri, kampung sendiri. Kami warga desa Arab Besar, khususnya di Bunga Bali, saya rasa keadaan seperti begini berulang kali. Gubernur ini beberapa kali dicalon, ini termasuk Bapak Francis Wiraya. Kehadiran Bapak Abah dari Bapak Joni ini tahun 1915 sudah terjadi. 1915 itu terjadinya satu peristiwa yang menjadikan kebola. Juga pimpinan seorang putra mahkota kerajaan Bunga Bali tidak bohong. Pada waktu itu juga terjadinya hal di Bunga Bali sana. Anglapui Joni ada satu ungkapan waktu itu, wangsa-wangsa Anglapui wangsa-wangsa baru mata itu. Alhamdulillah dengan dorongan arwah yang punya kalimat, yaitu wangsa-wangsa baru wangsa Anglapui wangsa. Ini hari Anglapui di Bangladesh sudah bertemu. Kalau begitu jangan ragu. Insya Allah nanti kita cari tahu dia punya bukti saja. Insya Allah, karena tadi saya sudah singgung masalah adat. Ada bang air Umbang Itito air bang tol abol bang air sebagai satu rangkai alat apa kelapa masih itu. Sejak tadi Bapak ada sebut itu nanti mereka Galia warna lema itu yang Bapak dua ini punya. Jadi hal ini bukan karena malu, karena orang pintar bilang tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ini hari sudah berkenalan, sudah berhadapan dengan wangsa-wangsa baru wangsa-wangsa Anglapui wangsa. Insya Allah ini kita ngomong tapi mereka tidak dengar. Jadi masalah ini kalau kita tidak pikir, karena kita juga punya harapan sejak tahun kemarin kita sudah minta. Kenapa kok lain kabupaten, lain pulau bisa jadi gubernur?
Kok alur yang adatnya tetapi tidak bisa. Karena itu juga kekurangan dari para parpol masing-masing. Sikut mengikuti apa yang dulu saya di mereka. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran Bolbang Air punya rumah di sini, Bapak Joni taruh bunga bali punya rumah di sini karena kakak adik. Kalau ini bukan kita omong sejarah, tapi hari ini sudah. Jadi kita juga punya harapan, mudah-mudahan Bapak Abah juga hadir mewakili keluarga besar Bolbang Air. Pak Joni dengan Bapak Aka Ipar yang hadir ini mewakili semua. Bapak pegang. Kenapa alur tidak bisa? Orang lain bisa, kok alur tidak bisa, bagaimana? Bukan kita yang kasih merdeka mereka. Orang alur yang kasih merdeka. Itu Raja Timur. Kita yang kasih merdeka. Itu yang muti kecil-kecil gitu. Apa orang kasih sumbat mereka punya mulut, jangan berbicara itu kupang. Itu bahasa kupang. Kupang itu sumbat mulut. Sumbat mulut. Ya, jangan ngomong. Jangan ngomong. Ini saya singgung-singgung sedikit-sedikit. Kenapa Dora bisa ngomong, kita tidak bisa? Kita yang kasih sumbat mereka punya mulut kok. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita punya kesepakatan bersama. Alur masuk. Tak peduli jangan lama. Namanya kita sudah begini ini ya, masing-masing parpol itu punya kemauan dan punya keinginan. Orang maunya orang punya, kita mau kita punya dulu. Kita sudah bantu mereka sudah lama. Jadi tahun ini, tahun ke depan, Gubernur Provinsi Tenggara Timur orang alur yang pegang. Amin. Insyaallah. Saya rasa sedikit ini yang saya sampaikan dulu. Mungkin Bapak yang ada di video mungkin sedikit saran, pegangan hidup. Bapak dulu keluar sebentar di mana ingat itu. Saya rasa ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan masa karena pada hari ini Bapak Joni, Bapak Ena dan Bapak Habib datang di kampung sendiri dan bertemu dengan orang tua sendiri dan adik-adik bersunat tidak ada orang lain. Ini kita patut rasa bersyukur. Bapak yang hormat, kita sudah 2 hari langsung dengar informasi bahwa Pak Joni nanti datang di Alur untuk bersilaturahmi dengan orang tua sini. Maka kami juga jamnya seperti tadi Bapak Menteri kasih tahu jam antara pagi atau sore itu kita jual. Jadi baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini seperti tadi Bapak Mana ngomong bahwa orang Alur ini belum pernah menjadi gubernur, belum pernah jadi gubernur. Bahkan calon pun belum pernah. Tapi hari ini tahun ini detik ini mudah-mudahan dengan dorongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kitabnya leluhur dari Alur besar bunga Bali di Kebola sampai di Batu Lolong. Kalau kita mendoakan bisa ini tahun Bapak Joni juga maju sebagai gubernur untuk mengangkat nama baik Alur. Amin. Amin. Dan saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak, minta maaf. Artinya kedatangan Bapak mereka dalam mendadak yang tiba-tiba gitu. Jadi soalnya kalau datang lagi berikutnya itu mungkin bisa di rumah adat ini Bapak, tapi kita baca doa dulu gitu ya. Baru
Bapak sudah keluar. Ini hanya datang perkenalan ini. Kalau di sini mau datang baca doa itu kok keluar jalan. Setelah itu kita lepas Pak. Lepas Bapak itu kita lengkapin senjata apa sobat keluar. Insya Allah Bapak berhasil pulang dengan kemenangan tercatat. Mungkin ini yang kita sampaikan. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud seperti itu, kami datang untuk perkenalan. Begitu. Mungkin ada orang tua yang mau tambahkan. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Yang terima kasih Bapak Joni, Bapak Abang, Alek, sama kumpul keluarga untuk hadir pada kesempatan ini. Memang hari ini sebenarnya banyak orang, tapi karena satu dan lain hal menyangkut urusan kekeluargaan, ada kehidupan, hanya mungkin satu hari. Alhamdulillah pada hari ini kita juga mendengar daripada majunya Bapak Joni. Kami sudah mendengar dari dulu, tapi belum pernah tahu Bapak Joni. Ada gambaran di depan pintu gerbang itu kita tahu dari Bapak Joni dan model Bapak Joni seperti apa. Karena sejak kecil Bapak sudah jadi petinju, sudah keliling dunia. Memang kita bayangan kita tahu, tapi orangnya belum tahu. Alhamdulillah hari ini, pagi hari ini kita sama-sama saksikan bahwa inilah dia Bapak Joni. Padahal ini bukan orang lain, orang Alor besar sendiri. Rumah datang di rumah ini kampung sendiri. Alhamdulillah hari ini mengulur inisiatif bahwa Bapak Joni akan maju. Kami pun merasa syukur dan berterima kasih kepada Bapak Joni karena satu-satunya putra Alor yang bisa maju di NTT, itu gubernur NTT. Ini kami rasa bangga dan terima kasih. Kami sangat sekali mendukung, sangat sekali merindukan kepada Bapak untuk kita Alor juga maju di NTT. Jadi kami rasa syukur dan terima kasih. Dan pada kesempatan ini, Bapak jangan ragu. Kalau sudah Bapak sudah hadir di rumah ini, itu sudah pasti. Dan akan lolos di pilkada nanti. Yang kedua, kesempatan ini sedikit saya tambahkan Bapak tadi saya sampaikan bahwa Alor ini seperti sampai bukan hanya di Kupang sendiri, ada di Rote, ada di Bilu, ada di Sabu, itu keluarga Alor. Karena apa? Di Kepan juga ya. Itu juga orang Alor. Karena sejak itu tidak tahu menahu sedikit setidaknya mereka bisa baku tentu apa segala macam itu. Ternyata hari ini tidak ada karena mungkin ada isu berkembang seperti itu juga. Bapak, sehingga insya Allah mudah-mudahan kampanye nanti pakai ini tadi apa film kuning mau keluarga sampai di sana. Sangat terima kasih pada kesempatan ini. Bapak Joni sudah sampai di rumah, sampai di kampung sendiri. Insyaallah, semua orang sudah dengar, tapi orangnya yang baru masuk dari kami juga merasa syukur dan senang sekali Pak. Apalagi dengan adanya Bapak maju ini, kami juga rasa bangga karena kita orang Alor sendiri yang maju di sana. Maka kesempatan ini seperti yang Bapak ungkapkan bahwa nanti akan datang lagi seperti yang tadi Bapak itu kita minta Bapak maju. Kita siapkan di dalam rumah kita keluar tidak ada hal apa-apa. Contoh kecil seperti mungkin Bapak sudah pengalaman, tapi ini namanya wasiat kita semua yang mereka sehingga kita sampaikan sehingga Bapak bisa
lanjutkan sampai selama tidak ada apa-apa. Sangat mungkin sekedar ini saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sampai keluar masuk ini orang terangkum. Ini batas. Orang datang hanya sampai di situ untuk dengar arahan raja. Musik kembali dulu. Air sini itu datang di sini minum langsung sembuh. Rahmat. Ya. Bapak ke rumah begitu. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bapak Prabowo punya anak buah yang dijelaskan di sini habis pun di situ baru kampanye habis berjalan. Oh, menang. Ya, baik. Joni Asrama. Mantan Kapolda.
Ini satu desa itu mekar jadi kesehatan baumu dan ini lebih. Baik, salam. Selamat sore untuk kita semua, Bapak Mama, Kakak Adik, warga Lembur, khususnya yang ada di sekitaran Alemba, Letley, Makali, dan seputaran. Bapak Mama yang sudah bisa berkesempatan untuk hadir dan telah menunggu kehadiran daripada Bapak orang tua terkasih kita, putra daerah Bapak Joni Asadoma. Kita tepuk tangan dulu. Ya, walaupun Bapak Mama sudah duduk menanti lama, tapi kami berdoakan karena Bapak tadi pagi ada beberapa agenda sehingga baru sampai sore ini. Tapi setelah selesai ini kami masih lanjut lagi ke KPT. Jadi kita punya pertemuan di sini mungkin hanya kurang lebih 1 jam bersama dengan Bapak Mama. Habis itu kami masih lanjutkan lagi ke KPT. Baik, kita lanjut. Yang kami hormati, kami kasihi Bapak Joni bersama rombongan sesepuh dan juga Mama koordinator kecamatan desa yang ada di wilayah Kecamatan Lembur. Kita boleh bersyukur dan maksud daripada kedatangan bertemu dengan Bapak Mama di sini. Pak Upoli kami juga sangat gembira kalau mendengar dua nama luar biasa. Luar biasa orang Alemba sama-sama dengan orang Apui itu satu bahasa, bahasa ibu, sehingga kalau sekiranya kami sendiri bisa menentukan bahwa anak ada di kampung sendiri pasti kami tentukan, tapi ini dunia entertainment tentukan, sehingga kita sama-sama serahkan sepenuhnya kepada Tuhan agar kita punya rencana dapat berkati Tuhan. Yang kedua kami sampaikan bahwa di tengah-tengah ini juga saya harus menyampaikan keluarga Allah umumnya kalau ada yang tidak keberpihakan kepada bapak, anak, kekasih ini, itu kami berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan negeri ini. Itu saya sampaikan. Sehingga apapun kami sama-sama atau kita sama-sama ada di anak, adik, bapak, saudara kita yang ada di tengah-tengah kita. Sebetulnya secara tugas tanggung jawab itu Bapak hadir di tengah-tengah rakyat seperti ini, sebetulnya Bapak rugi, Bapak menyesal. Bapak hidup di Jakarta, Bapak hidup di tempat yang ramai, Bapak ada di, anggap saja ada di surga. Tetapi demi negeri Allah ini, demi negeri itu Bapak bisa mengunjungi itulah kami juga membanggakan diri bahwa satu-satunya kami punya adik anak Allah ada tampil di dunia politik, khususnya di NTT. Ini yang perlu kami sampaikan. Kami siapa yang ada di sini kemungkinan dalam kegiatan seluruh tim bahwa hadir seperti ini. Ini keluarga kita bertatap muka dan kaget informasi ini. Kalau sekiranya menyampaikan secara resmi, ini mungkin tempat duduk kita akan cari setengah lebih daripada ini yang akan datang atau akan hadir. Karena memang dengan Bapak punya nama, kami dengar selalu yang kami lihat di TV itu dalam dialog TV itu kami lihat ini orang Allah, ini orang siapa. Hari ini baru suka cita luar biasa kami lihat. Kami
siap diri, siap hati, siap pikiran untuk apa yang disampaikan Bapak melalui kehadiran Bapak tengah-tengah ini kami menerima. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan kami mohon maaf. Bukan untuk diri kita, tapi untuk generasi. Begitu. Sehingga suatu saat jika mati, generasi itu punya doa diterima oleh Allah. Dan sampai di pintu surga, maka hei Allah mantan kepala desa lembur karena doa-doa keturunan generasi. Oh, engkau telah pernah buat sejarah, mereka bangga, yaitu di masa engkau hidup Joni Assadoma jadi gubernur. Nah, karena itu tidak perlu balik cerita, masuk surga. Ini pintu di rumah masuk saja. Tapi ketika 27 November Benjamin tidak pilih Bapak John, maka biar ketua klasis datang pimpin pemakaman di depan pintu surga. Tuhan bilang, panggil itu bala tentara surga yang pakai boning beras. Jangan tunggu lama-lama, tendang ini Benjamin masuk karena dia tidak meninggalkan sesuatu yang namanya kebanggaan. Itu yang saya bilang, kita buat sejarah hari ini. Ini hari kita buat sejarah. Yang ada bahasa di belakang. Bapak Nani, komisaris Golkar itu sudah dari tahun tidak enak. Soeharto belum lahir dari komisaris Golkar sampai sekarang. Tapi itu ditinggalkan 27 November untuk Joni Assadoma. Karena kami tidak memilih, kami bukan pilih partai, kami pilih manusia. Ini pilih manusia. Bapak Mat punya bahasa dengan satu bahasa di televisi itu tiap hari dengar. Makanan boleh kamu pilih semua, tapi minuman hanya satu, teh sosok. Semua yang ini kamu datang, tapi pilih gubernur Tuhan yang Joni Assadoma. Besok lusa orang akan datang di Alimba, di Lente, di Berseba, di Sentra, di Baupi, di Lelahon, di Makeni. Apa mbak sana ya? Itu orang akan tanya. Tadi saya ngomong dengan Kotir, Pak Mani. Kalau orang dari atas, dia bangga. Orang tanya, gubernur sudah lu ambil ini anak panah. Baru tidak. Sebelum masuk saya bilang Joni. Ah, itu baru namanya orang berharga di mata. Karena dia buat ini yang saya katakan. Saya tidak mau membalik. Karena saya tahu ini orang tua sudah lengkap sama. Ini orang tua Bapak Jenderal. Ini orang tua dari ini ajar saya. Apa yang lu bisa buat lu ngomong? Apa yang lu kerja itu yang lu ngomong? Begitu. Dan ini satu-satunya jenderal alur yang mungkin nanti ada satu atau dua lagi sudah di level jenderal. Dan tidak akan pernah pecahkan satu rekor pun siapapun jenderal di kepolisian asal Nusa Tenggara Timur. Karena Kapolda bisa semua orang. Tapi Menteri Luar Negerinya kepolisian. Karena hubungan internasional. Menteri Luar Negerinya Presiden itu Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negerinya Kapolri itu yang beliau pilih Jakarta. Orang NTT lain bisa jadi Kapolda. Tapi untuk kami hubungan internasional. Pergi di PBB, jangan pimpin orang pergi pasukan perdamaian itu 3-4 negara. Ini orang yang tukang berkelahi bikin kejahatan, kita pilih dia. Tapi kita buat anak yang kita dia menurut prestasi kita tidak hargai sampai dia. Itu yang saya katakan satu orang tua. Saya lihat tadi datang sana itu sudah ada 4-5 baliho kecil ada pasang di pinggir jalan. Saya mau kasih tahu ingat baik-baik. Cukup sudah kita menghargai orang. Berhenti sudah kita terlalu menghargai orang. Mari kita menghargai kita punya generasi. Karena Pak Joni tidak buat dari dia punya popularitas. Dia tidak cari untung. Dia mau supaya orang alur juga dihargai. Mau cari senang-senang sudah orang susah sampai jenderal. Ini bukan pratu, kopra. Ini jenderal. Anak-anak sudah berprestasi. Nona itu dia punya kepopuleran sudah lebih dari Pak Joni. Dia puan. Itu salah satu modal sosial Pak Joni. Sekarang buka di media-media sosial.
Nona Asadoma itu luar biasa. Jadi putri Indonesia, bukan putri Burma, Weimar tidak, atau Auman Piku, bukan putri Indonesia dari rahim yang akan Tuhan. Begitu. Ini yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai anak, sebagai adik, saya datang untuk menyampaikan isi hati ini. Saya dan Kak Kemal diberikan kepercayaan untuk kita semua adalah relawan Joni. Kita semua ini adalah relawan Joni untuk 27 November. Soal apa Joni maju lewat partai apa, dengan siapa maju, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah 27 November itu Joni Asadoma dari gubernur. Itu urusan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dari Bapak Joni untuk negeri ini akan lewat Bapak Mat, lewat kami, lewat Bapak Obed, Bapak Nani yang ada, kita lewat kita semua yang ada, lewat pulang dan beritahukanlah kepada. Ingat Injil Matius 28 pesan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Itu ingat baik. Hari ini sebagai anak-adik saya beritahu, pulanglah dan sampaikan bahwa 27 November marilah kita buat sejarah bahwa orang Alor juga berharga di mata Tuhan. Amin. Untuk masa depan NTT ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada yang terkasih Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Joni Asadoma MHum untuk menyampaikan isi hatinya. Setelah itu baru Bapak Yusuf akan memandu 3-4 orang, 2-3 orang bicara lagi, baru kita akan doa dan kita akhiri pertemuan. Karena habis ini kita harus pergi di kampung kami di Alor Timur Laut, di Pilakawa, ya, di Kamong. Kami harus pergi bertemu dengan keluarga dari kami untuk baru setelah itu pulang. Besok Bapak Joni akan kembali ke rumah. Nah, Mama, saudara semua, orang tua yang saya hormati dan saya kasih. Puji Tuhan, harus bertemu dengan surga cerah dan indah. Saya mau tanya dulu, sebelum saya melanjutkan. Siapa yang pernah lihat saya punya muka? Apakah di media sosial, apakah di televisi? Semua. Di kalender, oh lumayan. Ya mama ya, kalender ya. Ya. Baik. Terima kasih. Jangan bisa. Dengan tadi saya Yohanes Asadoma, nama panggilan sejak kecil, nama ditinju, bahkan beberapa dokumen-dokumen resmi juga pakai Joni. Tidak ada masalah orang bilang. Ini begitu lihat kertas suara, nama Yohanes, nama Joni, mana? Saya sudah lihat doang itu dia, cara ragu-ragu. Ya. Asal dari Manmas, Apui, Alor Selatan. Dulu kampung Burma. Papa, tidak ada jalan naik di atas saat itu. Itu jalan di bukit kebun. Iya, kemudian TPA sampai di TPA. Nah, saya iya remaja menggelut di tinju dan mencapai prestasi yang cukup spektakuler. Saya juara di nasional, saya medali emas di SEA Games tahun 83, usia saya masih 17 tahun, Singapura. Sampai sekarang belum ada ciptakan rekor usia termuda meraih medali emas di SEA Games. Yang saya juara medali emas di
Perang Tinju Internasional Piala Presiden tahun 84. Saya mengalami tangguh dari luar negeri. Waktu di SEA Games saya mengalahkan petinju pertama dari Singapura, kedua dari Burma, Myanmar, dan final dari Thailand. Piala Presiden pertama saya menang dari Kuwait, kedua saya menang lawan Australia, dan saya menang Korea di final. Saya lakukan bisa dapat medali emas di Singapura, pertama emas presiden, yang pertama dapat yang pertama bisa bertanding pesta olahraga dunia Los Angeles Amerika Olimpiade. Setelah itu berhenti tinju usia 19 tahun, 19 punya usia orang mulai prestasi sampai kalau di Indonesia di luar negeri di sampai 34, 35 masih juara dunia. Di Indonesia ini 56. Nah, karena waktu itu saya berpikir begini, kalau saya bertinju terus, maka saya punya masa depan. Walaupun waktu itu hebat. Sudah punya orang yang memang luar negeri itu selatan ditanggung pemerintah. Sama ini dah. Siapa? Lagi Bapak izin 1, 2, 3. Asin Bapak. Siap. Sekali lagi. Yang masih ada kosong ini memenuhi kursi-kursi kosong yang ada ini supaya dari Kalabahi mendatangi kami di bawah tenda keluarga besar Alor Timur Laut ya dia punya tiga sebab dari Bapak Abe Opoli, yang keempat atas nama keluarga besar dari Kupang Bapak Dr. Angus Alex Ena, yang kelima penyampaian isi hati dari bapak kita, kakak kita, adik kita, Bapak Joni Asadama. Yang terakhir doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Inilah keluarga besar dari Alor Timur Laut yang mendengar informasi dari Bapak kakak kita Bapak Joni Asadama bahwa hari ini beliau mendatangi kita sebagai keluarga di keluarga besar Alor Timur Laut untuk beliau menyampaikan tujuan kenapa harus mereka datang bersama keluarga untuk menghadir kita di dalam tenda keluarga besar Alor Timur Laut ini. Untuk itu, saya tidak memperpanjang kata. Yang pertama,
saya berikan kesempatan kepada keluarga besar, keluarga Bajai untuk menyampaikan syafaat. Waktu dan yang kami hormati Bapak, Kakak, Bapak JA yang kami sebagai tim relawan di sini kami biasa bilang JA. Mama pendeta kami